Kalau itu sih tergantung orangnya ya. Kalau menurut saya sih nggak penting juga sih. Paling di usia 25 ke atasan sih saya baru pengen menikah. Nggak penting, karena yang pentingnya itu emosional, finansial, dan kesiapan mental. Seharusnya ada yang penting, ada yang enggak. Kalau menurut saya itu enggak ya. Ya tergantung dari orang lain atau pikirannya masing-masing. Menurut aku enggak. Saya mending di nikah. Sebenarnya itu tergantung karir saya sih. Kalau karir saya belum cukup bagus di umur yang di bawah 25-an gitu, saya lebih baik nanti di 29 atau enggak 30. Nikah santai, daripada terburu-buru lalu salah pilih dan menyesal. Nikah santai. Tapi nggak nyampe 29 atau 30. Berarti di bawah itu. Di bawah itu. Aku pribadi pengennya nikahnya santai aja sih, nggak buru-buru. Berdampak. Soalnya kita kan punya sebagai laki-laki tanggung jawabnya besar ya, dari mungkin nanti punya anak atau ngasih makan istri saya gitu nanti. Itu penting sih. Ia cukup besar karena setelah menikah tanggung jawab yang harus dipenuhi lumayan banyak. Ngaruh karena kita tanggung jawab kita itu untuk menikah besar. Kita harus punya penghasilan yang lebih. Berpengaruh banget sih. Career first. Karir first. Career first. Paling penting karir sih, jujur. Paling penting sih rumah ya, atau enggak kendaraan yang mobil gitu, itu penting sih. Rumah yang layak, tabungan. Syarat utama yang harus ada, satu penghasilan mungkin ya, penghasilan yang tetap untuk kedepannya, 2 rumah, 3 kendaraan, 4 mungkin usaha yang untuk bisa menghasilkan sehari-hari. Buat aku syarat utamanya mungkin dari ekonomi harus stabil dulu, terus punya tabungan. Selain itu kebutuhan sendiri juga udah harus tercukupi. Nggak dulu deh. Komitmen. Berpikir lebih panjang sebelum melakukannya. Harus dipikirin secara matang sih. Halo teman-teman, perkenalkan saya Raditya Wira Hadiputra dari Women Prodi Jurnalistik 2025. Hari ini saya bersama penghulu dari KUA Kecamatan Gunung Sidur. Bapak boleh perkenalan diri, Pak? Perkenalkan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman SM. Ya, Iman SM. Nah, SM-nya sangat menawan, bisa macam-macam, sangat menarik ya. Gitu ya. Pokoknya itu aja perkenalan saya. Saya termasuk penghulu senior. Tahun depan sudah pensiun. Baik, terima kasih Bapak sudah memperkenalkan dirinya. Bapak ini berarti seorang penghulu ya, Pak? Ya, penghulu. Penghulu. Sudah berapa tahun, Pak? Penghulu saya itu dari tahun 2020. 2020. Ya, 2020, jadi hampir udah 6 tahun. Karena sebelumnya, sebelum jadi penghulu saya bagian kemasjidan di KUA itu ya. Baik. Ini Pak, kita ada tema tentang Gen Z malas nikah, Pak. Pas banget saya bersama penghulu nih, Pak. Nih, dari pengalaman Bapak sebagai penghulu, apakah terdapat perubahan pandangan anak muda di setiap pernikahan, Pak? Kalau dalam pengalaman yang bersifat realitas ya, karena saya tidak pernah bersentuhan dengan para Gen Z kaitan dengan wawancara langsung ya. Tapi yang saya lihat untuk di daerah-daerah, terutama di daerah-daerah pinggiran, itu kecenderungan menikah masih tinggi. Ya. Di kalangan Gen Z itu kecenderungan menikahnya masih tinggi. Tapi saya belum tahu kalau misalnya mungkin di daerah perkotaan, daerah sibuk, daerah mobilitasnya tinggi gitu ya, daerah urban, bisa saja itu terjadi karena mungkin beberapa faktor.
faktor ekonomi, faktor penghasilan, faktor pendapatan, kemudian juga kaitan dengan masalah kesadaran ya bahwa berumah tangga itu tidak bisa main-main, tidak salah-salah, tapi butuh biaya, ya butuh keseimbangan finansial, kekuatan finansial untuk menjaganya. Kan ada pepatah yang mengatakan kan cinta itu dikuatkan dengan pernikahan, diawetkan dengan penghasilan gitu ya kan, makin besar penghasilan makin awet tuh pernikahan. Betul. Ya kalau nggak ada penghasilan ya bubar gitu ya pernikahan. Jadi mungkin itu gadget berpikirnya ke arah sana, merasa belum mapan, belum siap, apalagi harus berbagi, dia harus memelihara orang lain di sampingnya, ya mungkin mereka akhirnya memutuskan untuk menunda pernikahan. Tapi prosentase ataupun datanya saya tidak tahu. Mungkin ini Kang lebih tahu kan ya, datanya ya di daerah perkotaan. Udah pernah? Kemarin saya sempat nyari-nyari Pak. Nyari data dari BPS, Badan Pusat Statistik. Kalau misalkan di daerah saya Jakarta Selatan Pak, tinggal saya lahir itu sekitar 48,71%. Oh, dari jumlah penduduk berapa? Dari jumlah penduduk hampir 300.000 sekian. Jadi 4 kali 3 sekitar berapa? 4 kali 3, 12. 12 ribuan orang? Ya. 12 ribuan orang belum menikah? Itu yang sudah menikah di umur 20 sampai hingga rentan 28 tahun. Yang sudah Gen Z, menikah? Gen Z ya. yang sudah menikah. Betul. Berarti itu kan masih banyak ya? Masih banyak. Berarti yang viral itu belum jadi jaminan bahwa itu jadi pilihan gitu kan? Betul. Jadi kesadaran untuk menikah masih tinggi ya? Betul. Nah, di Gunung Sindur masih tinggi. Masih tinggi, Pak. Tinggi nikah. Nah, nikah itu mulai turun justru ketika diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 kaitan dengan masalah usia. Dulu kan 16 tahun perempuan ya. Iya. 19 tahun laki-laki. Dan ada Undang-Undang Nomor 19 itu jadi perempuan dan laki-laki sama harus 19 tahun. Nah, gitu ya. Itu yang menyebabkan di beberapa daerah itu terjadi penurunan. Karena terbentur dengan undang-undang itu. Kalau di lembur itu biasa 15 tahun, 13 tahun udah pada nikah di kampung. Ya, 16 tahun. Kalau di wanita di atas bahkan 20 tahun itu dianggap aib. Laku. Ya, nggak ada jodohnya jelek gitu ya. Tapi di perkotaan kan itu nggak berlaku ya. Iya, udah jadi hal yang lumrah ya, wanita bisa jomblo, bisa sendirian 20, 25, apalagi kalau dia memiliki karir ya. Karir di bidang misalnya kerja di bidang akademis, kadang-kadangnya setelah S1 dia lanjut S2, lanjut S3, lupa nikah, dia bergelut sibuk dengan akademik ya sehingga lupa nikah. Mungkin nikahnya itu pada usia 50 tahun, sudah menopause, sudah punya kelahiran. Apakah ketakutan terhadap perceraian mempengaruhi keputusan Gen Z untuk menikah? Nah, kalau perceraian memang tinggi sekali. Di daerah-daerah tadi di Bogor ini tinggi sekali di perceraian. Tingkat perceraiannya tinggi di daerah Kabupaten Bogor. Dan 70% katanya menurut laporan dari Radar Bogor itu faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi 70% ya. Iya. Karena faktor ekonomi, si laki-laki tidak punya penghasilan tetap sehingga berpengaruh dengan pembiayaan rumah tangga. Hanya wanitanya tidak merasa nyaman, minta cerai. Nah, sisanya itu KDRT,